Oke, selamat datang teman-teman di video tutorial ke-8 pada mata kuliah pengantar asuransi umum. Nah, di video kali ini kita masuk ke materi ini ya teman-teman, materi chapter 7. Nah, karena kemarin pasti kelas aku udah jelasin untuk chapter ini, nah jadi kita langsung skip aja ke pembahasan exercise-nya aja. Walaupun kemarin di kelas juga aku udah bahas, aku sengaja bikin video ini biar adalah tutor untuk tutor 8 adalah hehe. Jadi kita masuk aja ke yang pertama itu di sana dia tanya using the simple example verify that ini bla 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 bla. Nah, sepemahaman aku itu nomor satu tuh ditanya kenapa dia jawabannya bisa gitu. Nah, padahal kan dia p gini ya, tapi kenapa tiba-tiba bisa jadi pagi. Nah kita coba cerita ini dulu, kita copy dulu soalnya. Kecil-kecil aja. Nah, di sini kita diketahui expected loss sama lainnya ini. Nah, dia tanya, dan the price equation, dia tanya P-nya kan. Nah, diketahui kan rumus P itu seperti di sebelumnya. Nah, coba kita lihat ya. Premium itu rumusnya loss plus I plus underwriting expense plus underwriting profit. Nah, di sini kita udah tahu untuk loss nih. Nah, dan berarti rumusnya coba loss tambah LAE ditambah underwriting expense ditambah underwriting profit. Di sini diketahui dong loss sama lainnya udah gabung nih 180, ya udah tulis 180 ditambah fixed expense itu 20, ya udah 20 ditambah sama variable expense itu 15% dari premium, berarti 0,15 P ditambah sama 5% premium atau 0,05 P. Di sini P. Nah, kita pindahin ini jadi P dikurang 0,15 P dikurang 0,05 P sama dengan 180 plus 20. Tarik keluar P-nya. 180 plus 20 par 1 kurang 0,15 kurang 0,05. Nah, dapat sama kan ini kayak yang ini. Nah, itu dia kayaknya suruh buktikan itu. Nah, jawabannya tuh 250. Jadi terbukti ya teman-teman. Oke, kita lihat yang contoh soal nomor 2 ditanya explain why the all variable expense method undercharge low premium base and overcharge high premium base. Nah, kenapa? Karena pada all variable expense method. Nah, karena pada all variable expense method dia tuh menganggap semua expense nih. Semua expense dianggap variable expense. Dia tuh menganggap semua expense itu menjadi variable expense. Padahal di expense ada fixed expense. Hampir nggak ada yang fixed expense. Semua expense pasti ada fixnya. Jadi dia angka fix itu juga variabel. Makanya gara-gara pada saat premi rendah dia akan undercharge. Dan saat premi tinggi dia akan overcharge. Nah, kenapa bisa gitu? Contoh nih, kalau misalnya preminya contohnya preminya 100. Baru 100 nih anggapnya under ya. Under premium rendah. Nah, contohnya tuh fixed expense-nya 20. Nah, ternyata variable expense-nya tuh 5%. 5%. Nah, 5% contohnya. Nah, kalau 5% berarti ya maksudnya dia anggap fixed expense, ya kan variable expense. Dengan fixed expense-nya itu 5% dianggap. Nah, berarti fixed expense-nya jadi 5. Padahal fixed expense sebenarnya itu 20. Nah, berarti kalau kita hitung-hitung jadinya kita malah undercharge. Gara-gara harusnya kan kita
premiumnya tuh sebesar maksudnya fixed expense-nya tuh harusnya 20, jadinya kita cuma charge dia sebesar 5. Nah, itu malah kecil ya. Malah lebih kecil sebanyak 15. Makanya itu dia malah bisa undercharge. Nah, kalau misalnya preminya gede, contoh 2000. Nah, kalau 2000, 5%, ini kan bisa premiumnya gede ya. Nah, ini kita coba kali dapatnya 100. Nah, fixed expense-nya malah 100. Padahal yang asli cuma 20. Nah, kita malah overcharge yang punya premium tinggi. Makanya untuk metode ini tuh kurang bagus karena dia bisa bikin undercharge sama overcharge. Oke, nah aku gak usah tulis banyak-banyak ya, nanti dengan penjelasanku harusnya sudah paham lah ya. Yang ketiga, why might the exposure or policy-based projection method be more appropriate than the premium-based projection method when average premium levels are changing rapidly? Nah, dia bilang, kenapa exposure policy-based atau projection method itu lebih bagus dari premium-based projection method? Itu karena, pada saat average premium level itu berubah terus, nah itu karena exposure projection method karena premium based projection method. Nah, premium based projection method itu masih menganggap fix cost-nya. Ini fix cost-nya masih dalam premi. Karena premium based projection method tuh anggap fixed cost-nya tuh masih berapa persen dari premi, dia anggap apa persen dari premi. Nah, jadi kalau misalnya preminya berubah-berubah, fixed cost-nya juga berubah-berubah. Padahal kan seperti kita tahu, namanya aja udah fixed cost ya, pasti tetap dong. Kenapa dia malah ikut berubah-ubah? Sedangkan exposure or policy based projection method ini tuh fixed cost-nya udah tetap. Dia tuh udah tergantung sama premi. Soalnya exposure or policy based projection method itu udah fixed cost-nya tuh udah per policy. Nah, dia tuh per policy-nya berapa fixed cost-nya itu udah tetap. Ini pun udah bukan dalam dia tuh udah agak dalam persen premi. Jadi, kalau misalnya preminya di sini ganti-ganti terus, gak ngaruh dia ke exposure projection method. Gak ngaruh ke fixed cost, karena memang di fixed cost aja ada nama cost yang fix atau cost-nya tetap. Jadi kenapa malah berubah-berubah kan? Aneh kan? Makanya di sini untuk makanya exposure based projection method itu lebih bagus dari premium based projection method kalau misalnya preminya berubah-berubah. Nah, itu aja untuk exercise yang di chapter ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa langsung PC aku aja. Terima kasih.